bird on a tree. I'm just sitting here. Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun Anda berada, senang rasanya tentunya saya Gustiawan kembali hadir untuk menemani semuanya. Dan pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar ya, di mana kita ingin tahu bersama sebenarnya beragam kegiatan-kegiatan kita tahu di bulan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan begitu banyak beragam kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang diselenggarakan baik dari instansi swasta, pemerintah, Polri, bahkan TNI itu sendiri. Nah, pendengar, Semarak HUT ke-78 Republik Indonesia ya. Kita ingin tahu bagaimana semaraknya kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah ya. Bersama Kodim DIY 1703 di sana kita tahu bersama banyak sekali kegiatan-kegiatan diselenggarakan oleh Bapak Dandim kita yaitu Letkol Infantri Iwayan Dedi Suryanto dalam kebersamaan kita di suasana sore ini. Di ujung telepon kita ingin tahu seperti apa semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di sana. Halo, selamat sore Bapak Dedi. Iya, apa kabar Pak Dedi? Salam sehat buat kita semuanya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih pastinya sudah mau bergabung bersama kami ya, bincang-bincang, mengabarkan informasi-informasi terkini bahkan dari sana ini ya. Nah, bicara terkait Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di Kodim 17 DIY, kami pantau, kami melihat begitu antusias warga di sana dengan beberapa kegiatan. Boleh ceritakan ini gimana nih semarak suasana kemerdekaan di sana? Ya, betul. Ya, terima kasih. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini diantaranya adalah lomba lari, lomba lari 5 kilometer. Itu puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa. Diserbu oleh anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu pun ikut lari. Karena keunikan yang kami lakukan di sini adalah untuk sang juara itu pasti akan dapat hadiah, berupa trofi, uang pembinaan maupun piagam. Dan yang kalah juga hatinya senang. Kenapa hatinya senang itu? Karena kenyang, dapat makan gratis. Jadi kita membuka dapur umum untuk masyarakat. Gitu Pak. Jadi intinya kita harus berbagi dan berbahagia dengan semua. Kita punya saudara-saudara di Papua Tengah. Samping lomba lari juga kita adakan juga kompetisi seni budaya, yaitu lomba tari adat Ngepago yang kemarin kita adakan, dan yang keluar sebagai juaranya ternyata dari distrik Obano, dari Paniai. Jauh ya? Justru itu kita terbuka karena Kodim DIY itu memiliki wilayah tugasnya dan tugas pelayanan itu di 2 kabupaten, Paniai dan Kabupaten DIY, sehingga kita adakan open turnamen seni budaya itu. Dan yang paling unik itu ya seperti biasa Pak Agus, lari-lari, lomba makan kerupuk, lomba lari karung, dan lomba kelereng. Intinya kita berbahagia, berbagi kegembiraan di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Demikian Pak Agus. Iya, dan saya juga melihat bahwa sebelumnya juga dalam bulan Agustus ya, bahkan sebelumnya Kodim 1703D juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan juga seperti lomba voli ya. Ya, betul. Iya, dan saya juga melihat ada beberapa kegiatan-kegiatan juga ibu-ibu PKK di sana, bahkan anggota-anggota Babinsa juga. Itu luar biasa saya lihat sebelum bulan Agustus itu sudah mulai start kegiatannya. Ini kok banyak banget ini kegiatan dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak kebanyakan Pak Dandim. Ya, itulah kita punya semboyan itu. Kita kuat karena kita bersatu. Jadi dengan bantuan dari kawan-kawan, dari pemerintah daerah, kepolisian, kemudian kawan-kawan pengusaha. Ya, kita bersatu. Bagaimana ini? Kita bikin kegiatan-kegiatan yang istilahnya bermanfaat buat membangun kreativitas, inovasi, dan untuk mengangkat
membantu ekonomi akar rumput kreatif. agar bisa tumbuh dan berkembang. Karena kebetulan juga perlu diketahui Kodim 1703 DAI itu sudah membuka koperasi. Nah, koperasi ini kita adakan untuk membantu masyarakat. Selain membantu anggota TNI yang ada di Kodim, juga membantu masyarakat sekitarnya. Itu salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi akar rumput lewat pengolahan hasil-hasil pertanian seperti terong Belanda, markisa, kemudian nanas, dan perikanan air tawar itu bagaimana diolah agar nilai jualnya bisa naik dan bisa tahan lama. Sehingga diharapkan nanti ekonomi ini akan tumbuh berkembang. Pemasarannya bisa sampai ke sekitar dari Kabupaten Jaya dan Paniai, bahkan sampai ke Nabire. Baik. Nah, Di lain dan waktu, keunikan dari selai-selai yang dibuat oleh ibu-ibu ini kan organik. Karena mulai dari tanamannya itu juga tidak menggunakan pupuk, pengolahannya juga secara tradisional, termasuk pengemasannya. Jadi memiliki nilai plus dibanding produk-produk lain. Baik, Pak. Nah, inilah Pak Agus yang coba kita angkat, kita ajarkan, dan kita latih terus-menerus. Seperti yang beberapa waktu lalu mungkin RRI bisa melihat bagaimana saya melatih bersama tim untuk para babinsa-babinsa, ibu-ibu persit ini menjadi pelatih gurunya. Nah, inilah akan kita tularkan ke koramil-koramil yang ada di Obano, Komopa, Tigi, Enaro, dan di sekitar Kodim DAI. Demikian Pak Agus. Baik. Di lain waktu saya akan wawancara khusus terkait tentang, saya minta tips bagaimana bikin selai terong Belanda itu. Saya akan tanya nanti itu. Saya minta rekamannya kalau boleh supaya kita mengangkat para UMKM yang ada ini. Kita balik lagi Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana melibatkan para putra-putri yang ada di warga di sekitar di sana pastinya. Di dalam kegiatan tersebut ini dihadiri oleh siapa saja nih kalau boleh tahu ini? Ya, yang jelas kita itu target bawahnya ini adalah akar rumput, jadi mulai dari kepala suku, kemudian tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan juga hadir pemerintah daerah, asisten 1, Bapak Kapolres, hadir Bapak Sekda, kemudian Bapak Kasdim juga, dan seluruh jajaran perwira seksi yang ada di Kodim 1703 DAI. Dan terutama adalah anak-anakku, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Inilah yang menghidupkan suasana kemarin Pak Agus. Baik. Karena selain gratis, juga makannya pun gratis. Demikian Pak Agus. Saya lihat di postingan dari akun media sosial dari Kodim 17 DAI, luar biasa ya teman-teman di sana yang bagian publikasinya. Saya justru waktu melihat pertama kali melihat konten tersebut ketika Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, sangat terharu karena anak-anak di sana tanpa sepatu dan memikul bendera merah putih untuk mengikuti lomba hal lari 5K ini. Itu bisa ceritakan itu gimana itu? Bahkan rata-rata saya lihat tidak menggunakan sepatu, kaki mereka itu nggak apa-apa itu selama 5 kilo untuk berlari atau gimana? Bisa ceritakan itu? Ya, kita kembali ke prinsip dasar saya dalam memimpin wilayah itu. Jadi untuk sehat dan bahagia itu tidak harus mewah. Jadi olahraga itu bisa untuk siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Jadi dalam lomba lari kemarin itu, kami tidak harus harus bayar pendaftaran atau pakai sepatu, harus bagaimana. Jadi prinsip kami adalah melayani, bagus. Sehingga anak-anak yang punya bakat-bakat alam ini luar biasa, bagus. Tanpa sepatu saja mereka punya waktu luar biasa, 20 menit sekian. Luar biasa, anak-anak kecil. Bahkan yang juara itu adalah anak-anak usia-usia di bawah 15 tahun, Pak Agus. Saya bilang kalau ini kita berdayakan dan kita bina terus oleh pemerintah daerah maupun provinsi kabupaten, saya yakin kejayaan Indonesia dalam bidang olahraga lari khususnya ini itu akan nomor 1, akan bisa nomor 1. Karena kalau kita flashback ke tahun 80-an, 90-an di zaman itu dulu, SEA Games itu yang memegang adalah atlet-atlet dari Indonesia Timur. Sehingga ini peluang apabila pemerintah mau berkolaborasi dengan TNI, kita sama-sama mengangkat potensi dari manusia-manusia yang ada di Papua ini luar biasa. Kita jangan terjebak di kondisi saat ini, tapi kita harus bangkit dari
keterbelakangan, kemudian kemiskinan, kemudian kebodohan, kemudian apa namanya istilahnya itu pola pikir yang kurang tepat. Nah, kita harus mulai bangkit dari itu. Marilah kita berkolaborasi nih, dinas kesehatan, dinas olahraga, KONI, kemudian pemerintah pusat, daerah, mari kita berkolaborasi. Karena potensi-potensi emas ini ada semua di generasi-generasi Papua ini. Mungkin itu Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Saya sifatnya juga mengajak semua anak-anak bangsa, elemen bangsa, mari kita bersatu. Saya sebagai Dandim di wilayah ini siap untuk berkolaborasi dengan siapapun untuk memajukan kita punya daerah. Kira-kira begitu Pak Agus. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda melihat ya memang postingan apa yang disampaikan oleh Bung Dedi selaku Dandim DIY 1703 ya, Letkol Infanteri Iwayan Dedi Suryanto ini, jujur waktu saya melihat ya, pendengar Anda bisa lihat di ya sekaligus saya promo lah untuk akun dari Kodim 1703 ini untuk bisa Anda lihat ya betapa luar biasa anak-anak di sana berlari tanpa sepatu ya, dan itu jauh 5 km, bahkan kita dengarkan tadi di bawah 20 menit dan kecepatan mereka luar biasa ya. Dan saya setuju memang para generasi adik-adik kita ini memang harus mendapatkan apa namanya pendampingan ya, siapa saja tentunya, dan ini langkah maju tentunya oleh beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di sana ini. Nah, bahkan selain itu juga dengar di manapun Anda berada, di dalam kegiatan Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya kemarin itu terkait tentang lomba lari ini, ya saya juga memperhatikan para ibu-ibu ini. Ini ibu-ibu dari mana nih? Bisa ceritakan ini. Apa tugas mereka? Dan ini memang penting Bapak, karena ini bicara gender, jangan sampai gender lagi ya bisa protes mereka ini kepada kita sebagai kaum laki-laki ini. Apa peran mereka pada saat itu? Ya, itulah Pak Agus. Kita kuat karena kita bersatu. Jadi ada pepatah mengatakan di balik pria yang hebat itu terdapat wanita yang luar biasa. Nah, sehingga di sini terjadi kolaborasi di mana papa maju melayani, ibu juga di dapur melayani, sehingga hati senang, pikiran tenang, karena perutnya kenyang. Kira-kira begitu Pak Agus. Jadi sederhana aja kita punya prinsip ini. Itu ibu-ibu dari mana itu? Persit atau gimana ya Bapak? Itulah. Jadi perlu Pak Agus dan pendengar ketahui bahwa TNI Angkatan Darat khususnya Kodim 1703 DIY ini kan berada di daerah yang istilahnya serba terbatas. Sehingga baik rumah kurang, kemudian sarana air bersih pun kurang. Jadi perlu ketahui air yang kita gunakan di sini bersama masyarakat itu adalah air tada hujan. Air tada hujan. Jadi kondisi dalam keterbatasan ini, bagaimana kita bisa sehat dan bahagia, disitulah kita justru gotong royong itu tumbuh dan bangkit itu di daerah-daerah seperti tempat kami ini, di mana sarana transportasi terbatas, air bersih terbatas, listrik terbatas, sinyal naik turun. Nah, disinilah kita saling bantu-membantu. Jadi ibu-ibu Persib itu, Persatuan Isi Prajurit, itu ikut melayani masyarakat. Jadi bukan hanya melayani bapak-bapaknya, tapi melayani masyarakat. Kira-kira gitu Pak Agus. Oke, baik. Waduh, luar biasa. Saya aplaus untuk para ibu-ibu PKK di sana ya, yang ternyata tidak hanya bapak-bapaknya saja yang sibuk sebagai panitia ya. Ternyata ibunya juga. Ibunya turun juga langsung ini. Oke, baik. Nah, selain itu juga pendengar, seperti yang biasanya kami sampaikan bahwa kegiatan TNI ya khususnya di Kodim 1703 DIY ini menyelenggarakan juga lomba yang namanya artikel, dan kami pernah menyampaikan kepada Anda semuanya. Nah, ternyata lomba penulisan artikel ini, kalau boleh tahu Mbak Danim ini, berapa banyak yang mengikuti kegiatan ini? Luar biasa itu. Ada 47 itu penulis. 47 penulis? 47 penulis. Dari semua kalangan. Mulai dari anak sekolah, wartawan, pekerja, kemudian mahasiswa, termasuk orang pemerintahan, TNI, ada semua ya? Polisi, dan ada. Semuanya ada. Jadi dengan berbagai macam bahasa, namanya juga lomba menulis bebas ya artikel. Jadi intinya kita tidak menggunakan pakem-pakem yang baku, tetapi kita melihat bagaimana
isi bagaimana mengkolaborasikan semua kepentingan anak bangsa, sistem yang ada di pemerintahan, baik di pemerintahan daerah, provinsi, adat, kewilayahan. Ini kita kolaborasikan sehingga dari tulisan itulah kita bisa belajar dari para pemikir-pemikir dari Papua Tengah. Karena yang bisa membangun Papua Tengah ini ya warga Papua Tengah, sehingga makanya saya mengadakan lomba tulis artikel atau esai di seluruh wilayah Papua Tengah. Dan alhamdulillah puji Tuhan sudah terseleksi dan sudah kita umumkan juaranya. Tinggal kita bacakan nanti secara resmi di HUT RI ke-78 di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Niai. Untuk masalah hadiah, kita nggak harus datangkan orangnya, tapi kita yang akan jemput bola. Jadi Jemput kita bola, akan ya? kirimkan hadiah-hadiahnya kepada sang juara ini. Waduh, luar Itu biasa. bagus kira-kira. Dan yang menarik ada satu catatan pendengar, yaitu terkait tentang mengangkat sebuah judul itu luar biasa saya lihat ini Pak Dandim. Harmoni Negeri Papua Tengah, satukan langkah ciptakan sejahtera. Wow, luar biasa catatan ini, artikel ini saya sudah melihat dan memang pantas dia mendapatkan juara juga ya untuk lomba penulisan artikel ini. Selamat tentunya untuk para pemenang lomba yang sudah disampaikan oleh Bapak Dandim kita tadi, bahwa itu sudah diumumkan juga. Yang menjadi pemenangnya adalah tulisannya terkait yaitu Harmoni Negeri Papua Tengah, satukan langkah ciptakan sejahtera.